Selamat datang di Edukons Podcast, menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Di podcast hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup berat namun menginspirasi kita semua, yaitu bagaimana kisah seorang perempuan tangguh yang tidak mau disebut seorang Wonder Woman, namun dia adalah seorang perempuan single mom yang ditinggalkan oleh pasangan terkasihnya. Tentunya kita tahu bahwa semua wanita tidak ada yang mau menjadi single mom, karena itu bukan pilihan. Tapi bisa saja di antara kita ada yang menghadapi situasi tersebut, di mana pasangan kita, belahan jiwa kita, meninggalkan kita terlebih dahulu dan kita harus berperan ganda menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Status itu bisa terjadi akibat pasangan kita meninggal. Seperti sebuah sayap, maka dia hanya tinggal menjadi separuh sayapnya. Dan itu tentunya akan membawa beban tersendiri bagi dirinya dan bagi anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata lebih berat tantangannya menjadi single mother dibandingkan single father. Kenapa? Karena bukan hanya persoalan finansial yang harus dihadapi oleh single mom tersebut, namun juga persoalan budaya, persoalan stigma budaya bahwa menjadi seorang single mom itu tentunya memiliki banyak tantangan dan bisa jadi banyak fitnahnya juga di masyarakat kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pengen tahu nih bagaimana pengalaman sekaligus cerita dari teman Edukons kita kali ini. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, seorang ibu cantik, seorang perempuan tangguh, Ibu Dr. Risma Niswati SSMSI. Beliau adalah seorang ketua prodi S2 Ilmu Administrasi Publik. Itu ya Bu ya? Iya. Apa kabar Ibu Risma? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah diundang main kesini. Oke, terima kasih kembali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengalaman seorang Ibu Risma dalam mungkin melewati masa-masa sulit yang nggak semua orang pernah lewati, termasuk saya gitu ya. Boleh ya kita cerita-cerita sedikit, dan kalau ada hal yang memang nggak mau dibagi is okay. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu Risma ini adalah seorang Wonder Woman yang punya anak 5, jagoan semua. Jagoan semua. Boleh cerita nggak kapan Ibu Risma ini menjadi single mom? Oke, saya tarik nafas dulu nih kalau harus cerita. Saya siap itu. Ini tahun ke-9 ya, 2022 tahun ke-9. Jadi saya mulai 2013 Agustus itu waktu 27 Agustus hari pertama saya menjadi single mom setelah Kak Heranwari berpulang. Sudah berapa tahun menikah? Setelah 15 tahun. 15 pernikahan tahun. kami. Oke. Cukup panjang Ya. Itu pasti kan cukup mendadak juga ya. Itu gimana tuh ceritanya, bisa cerita sedikit nggak? Iya sih, mendadak karena tidak ada sakit, Kak Her sehat walafiat. Saya sedang mengandung anak kelima usia 6 bulan di kandungan. Terus ya kita sama-sama menjalani aktivitas seperti biasa ya di kampus, karena Kak Her juga dosen. Pulang ke rumah dijemput, terus jam 10 malam dia beraktivitas mengirim, waktu itu dia jadi ini loh, mengolah satu rubrik opini di harian Fajar. Habis ngirim artikelnya itu, saya juga lagi nggak ada di rumah, keluar dengan si sulung Nadewa. Pulang ke rumah dia udah pingsan, saya udah nggak dapet juga. Jadi bawa ke rumah sakit, dokter hanya 10 menit pasang macam-macam untuk lihat, periksa jantung segala macam, dan dokter hanya bilang, mohon maaf, saya tidak bisa lagi bantu gitu. Bapak nggak terbantu. Jadi ya di rumah sakit masih di ruang, itu malam ya kejadian? Iya, malam kejadian jam 10 malam. Dan ya orang-orang juga yang di harian Fajar yang baru dikirimin email opininya tuh nggak percaya. Masa sih ini baru berapa menit lalu? Tapi ya begitulah kematian ya, kita nggak tahu Allah dengan rencananya. Saya kadang-kadang analoginya seolah-olah Allah tuh sedang kayak simsalabim gitu. Dalam hitungan second saja, dalam hitungan detik gitu ya, selesai.
Selesai. Jadi waktu itu nggak sempat melihat pada saat beliau pergi almarhum malam itu, nggak sempat. Tidak sempat. Saya dapati di rumah itu dalam keadaan dia pingsan. Saya dengar dia ada suara ngorok. Saya pikir ngorok berarti masih ada nafas ya. Jadi saya bawa ke rumah sakit. Ya di rumah sakit hanya 10 menit. 10 menit langsung lepas gitu ya. Gimana perasaannya waktu itu? Lagi mengandung lagi ya? Iya. Waktu ke rumah sakit, jadi saya dengan si sulung dan anak yang tengah. Anak yang lain masih di rumah 2 orang. Ketika dokter bilang nggak tertolong, saya nggak bisa menangis. Saya kayak mimpi buruk, benar. Itu betul-betul nightmare di hidup saya. Tapi satu hal yang membuat saya kuat karena saya yakin bahwa anak-anak saya butuh seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka gitu. Karena anak-anak saya masih kecil-kecil ya waktu itu, yang sulung masih baru masuk SMA kelas 1. Malah ya bayangkanlah 5 orang dengan usia yang agak dekat-dekat seperti itu sih. Jadi kadang-kadang sampai hari ini pun kalau ada sesuatu hal yang terjadi, saya masih menganggap wah ini kayak mimpi buruk ya. Jadi kadang-kadang malah kepikiran sendiri, apa suatu hari dia akan datang kembali ya. Pergi, membayangkan dia seperti pergi dan dia akan pulang kembali untuk Ibu Risma dan anak-anak gitu ya. Sampai sekarang masih rindu banget ya. Maaf. Ya, sampai sekarang. Pernah dimimpiin nggak sih? Awal-awal kepergiannya iya, sering mimpi. Tapi 3 tahun belakangan ini jarang, sangat jarang. Di awal-awal saja. Bahkan ketika proses melahirkan, saya merasa dia ada gitu menemani. Gimana anak-anak waktu itu pada saat almarhum meninggal? Tentunya anak-anak masih kecil-kecil ya, dan dia bertanya, ini ayah saya kenapa gitu. Iya, saya melihat gini, peran ibu yang ditinggal mati itu harus kesadaran penuh ada di dirinya gitu loh. Oke, dia ditinggalkan, dia sakit, tapi dia harus cepat bangkit karena kehilangan itu memang apalagi orang yang sangat kita sayang ya. Karena kan ada banyak kasus mungkin di rumah tangga yang juga kehilangan pasangannya, tapi mungkin banyak persoalan yang mereka lewati dan ada rasa sakit atau kecewaan. Biasanya mungkin mereka bisa lebih cepat recovery. Berbeda dengan di rumah tangga saya dengan Kak Ahyar, kita jadi sahabat, jadi guru, banyak hal yang kita sharing dan nyaris kayak belahan jiwanya langsung. Tapi saya merasa hari itu kayaknya dunia runtuh gitu loh. Tapi melihat 4 anak saya plus yang di kandungan, saya kemudian merasa kayak ada Ahyar-Ahyar kecil di rumah 5 gitu ya. Benar, 5. Dan saya kemudian betul-betul mensugesti diri saya gitu, come on, life must go on gitu. Hidup harus terus berlanjut, nggak selesai hari ini. Masih ada tuh yang lebih harus terutama anak-anak. Harus saya bereskan gitu loh. Jadi PR yang lebih besar dibanding saya kemudian harus menangis dan terus membenamkan diri dalam kesedihan. Kayak berlarut-larut gitu ya. Ya. Oke, tentunya proses yang dialami Ibu Risma ini nggak mudah bagi kita aja yang lihatnya, kayaknya belum tentu ya kita sekuat Ibu Risma. Tapi pada saat itu Ibu menjelaskannya ke anak-anak gimana bahwa ayahmu sudah tidak ada. Ketika Kak Ahyar mungkin sekitar 40 hari sebelum meninggal. Saya nggak tahu kenapa kemudian dia sering sekali mengajak anaknya bercerita tentang kematian. Itu yang anak pertama. Jadi semua anaknya. Jadi waktu itu
dia menggunakan metode kayak dongeng gitu. Jadi dia pilihlah kisah-kisah tentang apalagi orang bahasa ya, dosen bahasa. Dia orang bahasa, orang yang mampu gitu loh membuat suasana itu hidup gitu. Jadi saya ingat ada satu kisah tentang sahabat yang dia ceritakan gitu, dia itu panglima perang. Begitu banyak orang yang takut sama dia, tapi suatu hari dia kemudian berlari kencang pakai kuda, lalu dia menghindari satu kota karena dia lihat ada seseorang yang tidak dia kenal dan itu menakutkan buat dia gitu. Dan ternyata itu malaikat maut gitu. Hingga dia tiba terus berlari kencang, selalu dia bertemu orang itu sampai dia tiba di satu desa, kalau nggak salah namanya desa Kurosan. Terus dia tanya, kok kamu ada di sini? Dia bilang, iya karena saya harus cabut nyawamu. Dia bilang, terus kenapa tadi kok tidak di situ? Dia bilang, karena Allah memerintahkan nyawamu akan saya cabut di tempat ini gitu. Jadi digambarkan suasana seperti itu ke anak-anaknya. Meskipun anak-anak nggak ngerti pada saat itu ya. Beberapa pasti ngerti ya, karena dengan caranya yang menarik gitu ya. Caranya yang sederhana. Jadi dia kasih tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Dan itu baru satu cerita. Jadi ada beberapa lagi yang baru disadari setelah baru disadari setelah dia berpulang. Oh iya ya, ternyata dia mengajarkan itu gitu loh. Bahwa dia sesungguhnya sudah pamit pelan-pelan. Iya. Kalau ke Ibu Rusma sendiri ada nggak kata-kata yang saya baru sadar bahwa oh kayaknya ternyata ini adalah pesan terakhirnya untuk saya, untuk anak-anak? Ada nggak? 3 hari mungkin ya sebelum dia berpulang, itu dia ngajak gini, saya pengen lo lihat pameran gitu kan, tanya. Ada pameran di Mall Mari kalau nggak salah. Terus saya bilang, pameran apa? Dia bilang pameran rumah. Terus dia bilang, temani ya saya, tapi kita harus naik PT-PT gitu, naik angkot karena saya mungkin tidak pernah bisa rasakan gitu naik angkutan umum. Jadi sudah kita naik situ. Lalu saya tanya, ini kenapa ayah tiba-tiba kepikiran? Dia bilang, saya butuh rumah baru. Ya analoginya seperti itu. Sesungguhnya itu pamitnya beliau ya, dengan mungkin pengen melewati hari-hari bersama pasangan hidupnya naik PT-PT yang dia merasa dia akan pamit gitu ya. Dan analogi rumah baru ya, itu adalah rumahnya dia yang sekarang. Wah cukup berat juga ya. Tentunya pada saat itu persoalan lain juga akan muncul. Bagaimana anak-anak saya ke depan? Terutama mohon maaf finansial. Itu gimana Ibu Risma dengan 5 anak, dengan kebutuhannya yang kita tahu di Makassar gitu ya, itu gimana caranya? Putar otak nggak sih? Iya pastinya ya, karena begitu satu kepala keluarga yang jadi sumur utama selama ini, saya punya sumur juga tapi berbeda gitu. Ya memang berasa banget. Tentu saja kemudian cara yang saya lakukan adalah ngasih tahu ke anak-anak gitu bahwa ini berbeda gitu. Ayah sudah nggak ada dan itu berarti kita harus jadi teamwork gitu. Saya bilang kita kayak pemain bola ya di rumah, jadi mama tuh jadi kapten timnya, kalian tuh harus bantu mama gitu. Ya tentu saja jadinya pola hidup kami berubah. Dulu mungkin waktu ada Kahiyar, kami kalau setiap weekend itu ada program tertentu kemana gitu. Tapi setelah saya sendirian, saya harus bisa ngatur kapan waktu yang tepat gitu loh untuk momen-momen seperti itu, karena ya benar-benar full bekerja sebagai PNS aja pasti beda ya dengan orang yang mungkin punya usaha lain gitu. Tapi ya Allah maha baik lah. Saya selalu yakin bahwa rezeki itu bukan karena kita bekerja. Rezeki itu karena kita mendekatkan diri pada Tuhan kita gitu. Jadi ya seperti itu, saya selalu bilang ke anak-anak, kalau usia kita masih dipanjangkan sama Allah sampai besok, insya Allah hari ini ada rezekinya tuh gitu. Jadi anak-anak saya pun kemudian pelan-pelan adaptif dengan cara itu gitu loh. Dan kan mereka bisa masak sendiri misalnya. Akhirnya jadi mandiri ya. Lebih mandiri gitu. Malah terakhir ada anak-anak yang mulai berpikir, mama saya pengen usaha ini, usaha itu gitu. Lihat ayah, itu terakhir kita
saya lihat ayah, besok ayah udah nggak ada di rumah.